Selamat siang, perkenalkan nama saya Francisca Julia Yarmendi, bisa dipanggil Siska. Saya dari manajemen KS2B Pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelayakan bisnis. Mengapa saya memilih usaha di bidang dealer sepeda motor? Karena seiringan dengan perkembangan ekonomi, penjualan sepeda motor dan suku cadang merupakan peluang bisnis yang sangat berkembang untuk saat ini. Mengingat adanya kebutuhan dan keinginan yang perlu dipenuhi, khususnya sepeda motor, dan arus permintaan pasar yang begitu besar menjadi peluang untuk mendirikan suatu usaha dealer sepeda motor. Dengan mayoritas penggunaan kendaraan di Indonesia lebih memilih sepeda motor untuk digunakan dan sebagian besar saat ini pasar dikuasai oleh merek Honda, maka peluang usaha semakin besar. Untuk kualitas produk yang diproduksi telah berstandar internasional tentunya, dan telah masyarakat di Indonesia tentang brand merek produk motor Honda yang mayoritas digunakan oleh masyarakat Indonesia, membuat merek Honda menjadi merek terbaik di kalangan masyarakat. Mudah dalam mendapatkan spare part-nya serta servisnya juga bisa di seluruh Indonesia, dan dealer atau showroom ini tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk membeli produk dari motor Honda. Untuk teknologinya, dia memiliki teknologi yang canggih, otomotif terus berkembang dari tahun ke tahun. Begitupun teknologi yang terus berkembang dan diterapkan pada produk motor Honda ini membuat masyarakat semakin mempercayai kualitas produk dari motor Honda. Low price atau harga jualnya juga terjangkau, semakin membuat masyarakat mudah untuk membeli produk motor Honda tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, dengan kondisi ekonomi yang semakin menuntut di setiap sektor, masyarakat mampu untuk mengelola keuangan dengan baik, termasuk untuk membeli produk dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk purna jualnya juga masih sangat baik juga. Banyak komunitas dari motor Honda, para pengguna motor Honda membentuk komunitas ini seharusnya dapat dijadikan sebagai salah satu pangsa pasar produk, di mana komunitas pencinta sepeda motor Honda merupakan aset untuk mencoba memasarkan produk terbarunya. Terus untuk yang selanjutnya, aspek hukum. Nah, bagaimana sih cara membuat untuk dealer motor ini termasuk dalam CV? Bagaimana sih cara membuat CV? Cara membuatnya, yang pertama membuat akta pendirian CV, yang kedua membuat surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP, yang ketiga membuat NPWP perusahaan, yang keempat membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Adapun persyaratan yang lain adalah mengisi formulir SIUP yang disediakan, menyertakan lampiran legalitas perusahaan seperti SKDP, SK Menkumham, NPWP, dan akta pendirian. Pas foto pendirian perusahaan ukuran 3x4 2 lembar berwarna. Kemudian membuat tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang keenam, pengesahan pengadilan. Untuk kisaran biaya pembuatan atau pendirian CV ini tidak ada batasan standar mengenai biaya pendirian CV ini, akan tetapi kisaran biaya pendirian CV yang diperlukan tidak sampai lebih dari 10 juta. Biaya pun masih bervariasi sesuai dengan layanan yang diinginkan, dan diperkirakan biaya untuk pendirian CV pada tahun 2020 ini kisaran antara 3 sampai 8 juta rupiah. Angka biaya ini bisa bervariasi tergantung faktor-faktor ya teman-teman. Faktor yang menentukan besarnya biaya yang diperlukan yaitu berdasarkan lokasi domisilinya, usaha yang akan berjalan, lama pengurusan pembuatan CV, dan juga modal dasar dan bentuk usahanya. Modal dasar ini menjadikan penentu biaya yang harus dibayarkan, proses yang bisa terbilang cukup mudah dan cepat. Untuk yang selanjutnya adalah aspek lingkungan. Aspek lingkungan di sini ada lingkungan eksternal termasuk lingkungan umum. Nah, lingkungan umum itu termasuknya ada faktor ekonomi,
faktor ekonomi yang mengacu kepada sifat, cara, dan arah dari perekonomian di mana suatu perusahaan akan atau sedang berkompetisi. Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial mempengaruhi suatu perusahaan atau bidang usaha yang mencakup keyakinan, nilai, sikap, ekonomi yang berkembang dan gaya hidup dari orang-orang lingkungan di mana perusahaan itu atau usaha itu beroperasi. Yang ketiga adalah faktor politik dan hukum. Mendefinisikan parameter hukum dan bagaimana pengaturan perusahaan harus beroperasi. Beberapa tindakan politik dan hukum juga didesain dan memberi manfaat dan melindungi perusahaan. Yang keempat yaitu faktor teknologi. Nah, faktor teknologi ini juga penting di dalam aspek lingkungan. Dalam lingkungan umum untuk merefleksikan kesempatan dan ancaman bagi perusahaan, kemajuan teknologi secara dramatis telah mengubah produk, jasa, pasar, pemasok, distribusi, pesaing, pelanggan, dan proses persaingan. Yang kelima, yang terakhir adalah faktor demografi. Faktor demografi adalah ukuran populasi, pencampuran etnis, serta distribusi pendapatan. Perusahaan harus menganalisis perubahan faktor ini dalam konteks yang global, bukan hanya untuk domestik aja. Nah, yang selanjutnya ada ancaman dari produk pengganti. Perusahaan-perusahaan yang berada dalam suatu industri bersaing dengan produk pengganti, walaupun karakteristiknya berbeda, barang substitusinya dapat memberikan fungsi atau jasa yang sama. Ancaman produk adalah kuat bila mana konsumen dihadapkan dengan adanya sedikit barang atau sweet cost, dan jika produk substitusi itu mempunyai harga yang lebih murah dan kualitas yang sama, bahkan lebih tinggi daripada produk-produk suatu industri. Yang selanjutnya adalah kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyers. Pembeli mampu memengaruhi perusahaan untuk memotong harga, meningkatkan mutu dan pelayanan, serta mengadu perusahaan dengan kompetitor melalui kekuatan yang dimilikinya. Yang selanjutnya, kekuatan tawar-menawar pada pemasok atau supplier. Pemasok dapat memengaruhi industri lewat kemampuan mereka menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk atau servisnya. Yang selanjutnya, pengaruh kekuatan stakeholder. Stakeholder di sini yang dimaksud antara lain pemerintah, serikat pekerja, lingkungan, masyarakat, kreditor, pemasok, asosiasi dagang, kelompok yang mempunyai kepentingan lainnya, dan pemegang saham. Pengaruh dari masing-masing stakeholder adalah bervariasi dalam suatu bidang usaha. Yang selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Pasar sasaran adalah sekelompok pembeli yang mempunyai sifat-sifat yang sama dan membuat pasar itu berdiri sendiri. Segmentasi pasar, proses di mana pasar dibagi menjadi para pelanggan yang terdiri atas orang-orang dengan berbagai kebutuhan dan karakteristik yang sama, yang mengarahkan mereka untuk merespon tawaran produk atau jasa dan program pemasaran strategis tertentu dalam cara yang sama. Target pasar saat ini untuk di bidang usaha dealer sepeda motor adalah dari usia 17 tahun ke atas, bisa laki-laki dan perempuan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Selamat siang.